Halo Akademika, masih bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Setelah tadi kita melihat terkait dengan mekanisme wawancara, kemudian juga bagaimana pelaksanaan wawancara tersebut, maka kita juga perlu untuk memahami juga di dalam melakukan investigasi atau kemudian melakukan wawancara investigatif, yaitu dengan melihat fisiologi dari kebohongan. Nah, seperti yang pernah kita lihat di beberapa TV atau kemudian media sosial, di mana kemudian ada beberapa orang itu yang bisa melihat tanda-tanda orang yang bohong itu melalui gerak tubuhnya, atau kemudian dari tatapan matanya, atau kemudian juga dari gerak-geriknya, atau kemudian apa yang dia ungkapkan ketika dia berbicara. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai fisiologi kebohongan. Nah, fisiologi kebohongan ini bisa untuk mendeteksi adanya kebohongan. Nah, kalau misalnya di sini dikatakan bahwa tidak ada teknik-teknik yang cepat atau mudah untuk mendeteksi kebohongan. Tetapi kadang-kadang kalau kita sudah berpraktik ya, dan kemudian melakukan investigasi dengan penuh kehati-hatian dan juga mempelajari pola dan membandingkan dari beberapa hal yang kemudian kita sebut sebagai fakta gitu ya. Nah, oleh karena itu bisa membuat para ahli bisa dengan mudah mendeteksi hal ini. Jadi orang yang sudah berpengalaman untuk melakukan wawancara biasanya akan dengan mudah mengetahui bahwa orang ini itu berbohong atau tidak. Atau kemudian jawabannya itu kemudian disetting supaya seperti apa, dia bisa akan melihat hal itu. Tetapi bagi pemula yang baru melakukan wawancara, mungkin hal ini akan sangat sulit untuk mendeteksinya. Maka pada perkembangannya juga ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk melakukan deteksi terhadap kebohongan ini. Contohnya adalah lie detector yang sering kita dengar ketika ada beberapa orang tersangka di entah itu pembunuhan atau kemudian kasus-kasus kecurangan lainnya yang kemudian juga memerlukan adanya alat lie detector ini supaya kita bisa mengetahui apakah si orang yang diinterogasi tersebut itu jujur atau tidak. Nah, di sini untuk fisiologi kebohongan ada verbal dan non-verbal cues. Nah, ada riset akademis ekstensif mengatakan bahwa verbal cues lebih dipercaya sebagai prediktor kebohongan daripada non-verbal cues. Nah, di sini cues to deceptions atau kemudian untuk penipuan menyatakan bahwa pembohong akan menunjukkan kejujuran yang menunjukkan pada perilaku di 5 area, yaitu tensi yang tinggi atau emosionalnya yang tinggi, kemudian less positif atau kemudian dia berkata hal-hal yang negatif, dan interaksi yang tidak menyenangkan, baik itu dengan wawancara ataupun dengan orang lain. Kemudian juga dia responnya juga akan kurang dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Dia berusaha untuk kemudian menyanggah bahwa dia salah dan sebagainya. Kemudian juga kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah suatu bentuk ketidaksempurnaan. Nah, itu adalah beberapa tanda-tanda bahwa orang itu melakukan kebohongan, terutama untuk penipuan. Nah, di sini biasanya dia akan ungkapkannya secara verbal atau dalam artian dalam kata-kata yang dia lakukan. Nah, itu kebanyakan itu yang lebih dipercaya karena kemudian untuk bahasa yang kemudian dia berikan itu bisa kita lihat transkripnya dan bisa kita konfirmasi secara mendalam apa makna dibalik kata-katanya itu tersebut. Tetapi yang dimaksud dengan non-verbal cues yang ada di sini adalah dari gerak-gerik tubuhnya. Nah, kadang-kadang gerak-gerik tubuh ini juga bisa merepresentasikan tindakan kebohongan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi kadang-kadang tidak dipercaya karena kemudian ada beberapa orang yang menginterpretasikan hal yang sama itu juga memiliki pendapat yang berbeda. Nah, oleh karena itu secara formalnya itu agak sulit untuk dibuktikan.
Tetapi hal ini bisa kemudian dibuktikan juga oleh ahli yang memang digunakan untuk melakukan hal ini. Kemudian berikutnya, bagaimana cara untuk menguji kejujuran? Nah, untuk menguji kejujuran dari si pewawancara, maka metode yang biasa digunakan adalah wawancara. Nah, ada beberapa metode lain yang kemudian di sini diadopsi dari berbagai macam alat psikologi yang kemudian juga bisa untuk menguji kejujuran. Termasuk tadi salah satunya adalah alat seperti lie detector. Kemudian kalau untuk tools yang ada di sini bisa dengan menggunakan pencil and paper test. Jadi di sini ada tes yang kemudian ada beberapa macam pertanyaan dan kemudian diminta untuk mengisi. Nah, secara psikologis nanti bisa diketahui apakah kemudian orang tersebut itu jujur atau tidak. Kemudian juga bisa dengan menggunakan grafologi. Grafologi itu adalah dari tulisan atau kemudian dari perkataan yang dilontarkan oleh si orang yang diwawancarai. Kemudian juga ada voice stress analysis. Jadi dari suara tersebut ketika ada nada tinggi atau rendahnya itu bisa digunakan untuk melihat apakah dia sedang pada level stres. Ketika pada level stres berarti dia akan lebih banyak berbohong dibandingkan dengan tidak. Kemudian juga ada polygraphs. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menguji apakah orang tersebut bisa jujur atau tidak dalam memberikan sebuah keterangan yang ada. Nah, kemudian untuk membuat laporan kecurangan di sini termasuk di dalamnya adalah temuan dari kecurangan tersebut, kemudian ada kesimpulan, rekomendasi, perbuatan korektif yang bisa dilakukan. Tetapi untuk membuat laporan kecurangan ini harus objektif, faktual, tidak bias dan juga bebas dari distorsi atau kemudian tidak ada pengaruh dari pihak lain. Jadi inilah dari beberapa hal yang terkait dengan wawancara investigatif.